warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Enggalwinati, NPM I1D018068. Di sini saya akan menjelaskan mengestimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode OLS. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara dengan menggunakan teknik matriks. Sebelum maksudnya kita harus mempunyai rumus di mana YT sama dengan BO ditambah B1X1T ditambah B2X2T ditambah B3X3T ditambah ET, di mana YT itu produksi, X1T yaitu jumlah bibit, X2T jumlah pupuk, X3T jumlah pestisida, dan ET itu aeroterm, dan B0 ketiga yaitu koefisien rekultivasi. Langsung saja saya akan menunjukkan data untuk dianalisis. Ini adalah data yang akan dianalisis. Nah, dan ini adalah hasil analisis yang sudah di Shazam. Nih. Selanjutnya ini adalah hasil output dari Shazam. Di sini saya menandai dengan warna agar untuk memudahkan mementingkan penandaan, di mana ada R square, nilai F, nilai estimated coefficient, dan standar error, varian covariant matrix, correlation matrix of coefficient. Sebelum ini kita akan menginterpretasi hasil analisis rekultivasi linear dengan metode OLS, di mana kita membuat persamaan, yaitu seperti ini. Nih, seperti ini, di mana ada dua tabel, yaitu variabel nama dan koefisien, di mana variabel nama ini berisi konstanta, jumlah bibit, jumlah pupuk, pestisida, R square, F hitung, F tabel 5%, nilai T tabel 5%. Nah, koefisien ini sudah ada dari hasil analisis Shazam. Nah, yang sudah saya warna ini tinggal kita pindahkan di kolom dan kita sajikan. Untuk menghitung F tabelnya menggunakan 5%, di sini saya menggunakan total test, di mana hasilnya 5%, di mana menggunakan rumus DF itu penyebut sama dengan jumlah observasi dikurang variabel. Nah, di mana observasi saya ini ada 30, berarti 30 dikurang 1 variabel dependen sama dengan 2% total test, dan hasilnya ini ya teman-teman yang sudah kita tandai. Selanjutnya 30 DF-nya penyebutnya 30 dikurang dengan variabel independennya 3, berarti AN kurang A kurang 1 sama dengan 30 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 26, yaitu jumlah penyebut signifikannya 5% untuk uji T. Ini ya teman-teman, uji T-nya. Sebesar 2,056. Di sini kita akan menghitung F hitung dan T hitung. Yaitu dari hasil yang sudah dibuat untuk
menginterpretasikan dari jumlah dari variabel nama dan koefisien, di mana untuk variabel 1 itu F hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka tolak H0 diterima H1, artinya variabel independen yang dimiliki secara simultan mempengaruhi jumlah produksi dari hasil uji F yang telah dilakukan, bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya tolak H0 dan terima H1, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh pada produksi dan memiliki nilai square, yaitu 0,7590. Untuk uji T hitungnya sebesar 3,406, yaitu lebih besar dari T tabel sebesar 2,056, maka H0 ditolak dan terima H1, artinya variabel berpengaruh pada produksi dengan koefisien sebesar 51,36. Selanjutnya yaitu jumlah pupuk, di mana nilai T hitungnya itu 0,4822, yaitu lebih kecil dari T tabel sebesar 2,056, maka tolak H1 terima H0, artinya variabel jumlah pupuk tidak berpengaruh terhadap produksi dengan koefisien sebesar 0,3800. Selanjutnya variabel yang ketiga yaitu jumlah pestisida, di mana nilai T hitungnya 64,09, yaitu lebih besar dari nilai T tabel 2,056, maka tolak H0 dan terima H1, artinya variabel jumlah pestisida berpengaruh terhadap produksi. Yaitu selanjutnya dari variabel nama dan koefisien kita dapat menginterpretasi hasil analisis regresasinya, yaitu dapat disimpulkan maka hasil uji T yang telah dilakukan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap produksi padi. Maka jumlah petani melakukan penambahan jumlah bibit maka akan berpengaruh terhadap hasil produksi, sehingga semakin luas lahan akan membutuhkan banyak jumlah bibit. Yaitu selanjutnya variabel yang kedua, di mana hasil perhitungan T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel, artinya H1 ditolak dan HO diterima, sehingga variabel pupuk secara parsial tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Pupuk yaitu untuk sarana strategis meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selanjutnya, hasil perhitungan perujian T pada jumlah pestisida dapat disimpulkan bahwa diperoleh T hitung sebesar 6409 lebih besar daripada nilai T tabel, artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel jumlah pestisida berpengaruh pada produksi sawah. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan jumlah pestisida, maka jumlah produksi akan menurun karena keadaan bersifat resisten terhadap hama atau penyakit. Terbukti dengan para petani menggunakan jumlah pestisida yang banyak akan mengalami gangguan pada pertumbuhan padi. Hal ini karena petani yang kurang wawasan karena pengetahuannya yang sedikit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.